Bagaimana cara menasihati orang kafir awam yang menggeneralkan ISIS Islam, padahal paham Khawarij lah yang mencoreng Islam. Jadi benar ya, berapa saya dapat cerita dari sebagian teman-teman di Madinah. Jadi ada sebagian orang yang tidak jadi masuk Islam gara-gara melihat ISIS. Islam sangar seperti ini. Kebetulan dia kebetulan mendapat cuplikan ISIS, wah Islam kayak begini mengerikan ya. Makanya kita menjelaskan bahwasanya itu tidak mewakili Islam. Kita buktikan bahwasanya banyak orang-orang Islam yang baik, yang ramah, yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, seperti kemarin kejadian di London waktu terjadi kebakaran di mana? Di apartemen. Alhamdulillah kejadiannya waktu menjelang sahur. Sehingga banyak orang Islam yang mengetuk pintu-pintu orang kafir agar mereka selamat. Ya, bayangkan. Tidak dibiarkan orang-orang kafir tersebut mati. Ada kemanusiaan Islam mengenal juga kemanusiaan. Ya. Dan ini harusnya disebarkan menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Ya. Tapi sebagian orang hanya menyebarkan yang buruk-buruk. Rasulullah SAW waktu didatangi Khawarij yang protes, ya, mengatakannya Rasulullah, kenapa engkau tidak adil dalam membagi ghanimah? Rasulullah SAW, ya, siapa yang bisa adil kalau saya tidak adil lagi? Maka ada sebagian sahabat kemudian yang protes mengatakan, ala adribu unuka hadzal rajul, ya Rasulullah, bolehkah saya penggal kepala orang ini yang protes terhadap hukum Rasulullah SAW? Ya Rasulullah SAW dianggap tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, mungkin dia sholat ya. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan sampai orang-orang mengatakan, la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang nanti bicara Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena orang ini meskipun munafik, ya, tetapi KTP-nya Islam. Ya, gampangannya gitulah. Kalau saya bunuh dia, akan mencoreng nama baik Islam. Jadi Nabi juga memikirkan tentang citra Islam. Ya. Jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Ini sekarang orang tidak perlu. Pokoknya justru dia bunuh orang, kemudian dia share, dia bunuh orang, dia share. Subhanallah, mengerikan. Ya, tapi kita jelaskan itu tidak mewakili Islam. Kita bilang Islam ada yang benar, ada Islam yang sesat. Inilah contoh Islam yang sesat. Sampaikan kepada mereka. Ada orang berdalil, ya Ustaz, bukankah sebagian salaf ada yang memberontak? Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Minhajus Sunnah Nabawiyah telah menjelaskan itu ijtihad sebagian para salaf, sehingga mereka kemudian tidak patuh kepada penguasa di zamannya, ya. Namun kesalahan-kesalahan mereka tidak bisa dijadikan dalil. Nanti kalau kita berdalil dengan apa yang terjadi para sahabat, kita bilang kalau gitu boleh bunuh-bunuhan. Sebagaimana perang Jamal boleh bunuh-bunuhan, kan? Para sahabat juga bunuh-bunuhan. Sebagaimana Muawiyah dengan Ali misalnya berperang, boleh bunuh-bunuhan. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Ibnu Taimiyah mengatakan telah terjadi ijma' setelah itu bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, ya. Adapun yang terjadi sebelumnya ada ijtihad, ya. Mudah-mudahan mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memang berhak untuk berijtihad namun keliru. Maka kesalahan tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Karena kalau kita jadikan dalil, nanti orang bunuh-bunuhan. Enggak apa-apa bunuh-bunuhan dong sahabat dulu sebagai mereka perang, ya, pasukan Muawiyah melawan pasukan Ali, terjadi perang Jamal dan macam-macamnya. Ya. Jadi berdalil dengan kesalahan yang tidak benar. Bagaimana menurut Ustaz kalau pernah mengenal sunnah dari imat Islam jamaah dan memakai ilmunya sampai sekarang, tapi tidak sampai pada paham takfiri dan baiat? Karena sudah ngaji kitab salat di Islam jamaah. Jadi yang baru nyambung baru kita salat. Enggak, fikih mereka juga aneh-aneh, ya. Fikih mereka juga berubah-ubah. Oleh karenanya harus direvisi, ya. Direvisi. Mengenal sunnahnya dari Islam jamaah itu perlu dipertanyakan. Karena mereka menafsirkan sendiri dengan otak mereka sendiri. Kata mereka kami menyambung sanad dari Mekah, dari Arab Saudi, dari hadis. Wong orang-orang ulama sana enggak ada yang seperti mereka. Nyambung dari siapa? Ya. Nyambung dari siapa? Ya. Jadi kan katanya nyambung, ambil ilmunya dari mana? Di Mekah. Wong di Mekah enggak ada yang seperti mereka. Terus nyambung dari mana? Itu karangan Nur Hasan Ubaidah saja, ya. Makanya Anda yang sudah terlanjur belajar fikih salat dari Islam jamaah harus revisi. Karena pasti ada yang aneh-aneh. Harus direvisi.